من أنصار شريعة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم من أولادنا وطلابنا وجميع قراباتنا وأن الله تعالى يعز الإسلام والمسلمين ويرسخ في قلوبنا محبة الصالحين ومحبة سيد الصالحين. بسم الله. وخامس الخمسين نصر من ظلم لا سيما على اعتداء مستلم. وخامس الخمسين, adapun yang nomor 55, nasru man zulim adalah membantu terhadap orang yang dizalimi. Kama qila fi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, unsur akhaka zaliman aw mazluman. Itu ada dalam hadis Gusti Kanjeng Nabi. Nasru man zulim adalah membantu saudara kita yang zalimi. La siyama ala tida'in mustalim, lebih-lebih di dalam mencegah zalimnya orang yang menzalimi. Yuwafiq qaula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata pana dawu ke sahabat, unsur akhaka zaliman aw mazluma, dawu sahabat hadzal mazlum fa kaifa bizzalim. Dawu Kanjeng Nabi, mencegah terhadap zalimnya orang yang menzalimi. Anika sinten kula tak pantes. Karena banyak sesepo men nika saya maos kalamur rijal, Abuna Sayyidil Habib Umar, kalamur rijal rijalul kalam. Nika budabuna Hadratus Syekh Ahmad Zaini Mun'im, muga-muga ngamila barokah. Nika dabuna salah satu guru Al Habib Ali Hasan bil Faqih, manabi emaus kalamah orang-orang saleh. Nika tatanazzalur rahmat dalam Ihya dabun Imam Ghazali. Tatanazzalur rahmat bakal turun rahmat Allah. Bada ulama mereksane mak bisa tatanazzal dabun ulama karena para wali seteti mizabudz zahab, penyalur rahmat Allah, mun emaus kalamah emaus haliyana pasti hadir. Nika pas bersamaan dengan sore hari Jumat Sa'ah Fatimiyah nikah. Areh bekto semanti. Dabun ulama nafsere cepon termasuk di antara areh bekto semanti Sa'ah Fatimiyah sore hari Jumat. Karena Sayyidah Fatimah pakon awirid adzikir engak dek ke Allah, kita maus kalam orang-orang soleh estona tengkula hanya imtithal lil amr lil akhil kabir. Keng muka-muka ngauliyah barokanah asirah fuyudat dari kalam orang-orang soleh, muka-muka paring Nabi Allah Subhanahu wa taala. Nikah juga termasuk kewajiban kita nasru man zulim, membantu orang yang zalimi. Abdina toman mireng keterangan dari para guru etarim, orang amar ma'ruf nahi mungkar cepon bil qaul biliat kalaban usaha semampuna aba, bil lisan bade juga cepon bil qalbi kaento debuna sebagian guru bil hal juga. Bil hal ay bit tawajjuh ila Allah ay yuwayyirul hal. Kaento muka-muka ba dipatati ahli nasar Allah Subhanahu wa taala. Bit tawajjuh ila Allah al kamil hatta yuwayyirul hal. Nasru man zulim la siyama ala tida'in mustalim, lebih-lebih mencegah dari kemungkaran orang yang menzalimi. Nanging dabuna para masyayikh etarim, kenapa mencegah kezaliman kaento kotu kala bencara saya tak melahirkan kezaliman baru. Tak mencegah, tak mendatang kezaliman baru. Iqamatul ma'ruf bil ma'ruf wan nahyu anil munkar bil ma'ruf jawaban gitu. Kaento muka-muka leres apa nama saya. Ampun lastari pakon ampun. Punten ampun imtithalul amr gitu. Ampun lastari Kak. Ampun.
tadi otak. Ampun Kak ngiring. Ngaji abdilah. Niat ngaji abdilah. Tiket ngaji abdilah. Tiket ngiring abdilah. Ngiring. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ba'du, dan sesudah yang 55 sadisun, adapun yang ke 56 yaitu iqamatul hududi, menegakkan had, menegakkan hukuman-hukuman. Lekaden tah yang penjelasan dari beliau katipan apa menabi dalam kondisi Indonesia semakin kenapa pada debu kan kifuruan amar ma'ruf qatu kalaban ma'ruf nahi mungkar qatu kalaban ma'ruf juga menabi dalam kondisi Indonesia katipan apa itu nyon debuan ya Ngaji ya bener. Bener nabian mana ibadah debu dari masyayikh tadi. Ngiring ngaji. Bener apa? Cuman ke sini guru perjuangan ya. Ngaji ya. Oke. Yang berarti Kak Dinto mengusahakan terlaksananya had, mengusahakan katipun apa dan cara sejak pentingnya Kak Dinto kalaban pendidikan, kalaban mulang, karena mana tak salah pernah katanya Pak Karno yang kata Pak Karno itu nanti kalau misalnya umat Islam, seluruh umat Islam di Indonesia bersepakat untuk melaksanakan syariat Islam, tidak perlu dikampanyekan, tinggal kan semakin sistem Kak Dinto kan sistem demokrasi, sistem pilihan. Artinya manabi misalnya umat Islam Kak Dinto terdidik ongku kalaban pengetahuan yang cukup, ilmu secokop mengenai syariat, maka bakal depak ki bejenah ketika syariat Kak Dinto tertegakkan bukan hanya secara batin tapi juga secara zahir. Karena manabi misalnya masyarakat kita siap Kak Dinto kadang-kadang menimbulkan fitnah kadang-kadang. Tapi engki jabuna sebagian guru pendidikan Kak Dinto adalah politik tertinggi. Jadi manabi kita ingin memperbaiki kondisi masyarakat, adzan. Orang yang terzalimi dan mencegah orang lain berbuat zalim dan mencegah kezaliman. Baru kemudian yang ke-56 menegakkan hukum-hukum had. Jadi seakan-akan ini satu rangkaian. Jadi kita pakompak dalam urusan fil birri wat taqwa, dalam urusan kebagusan kita pakompak dalam urusan anti korupsi misalnya, dalam hal-hal semacam itu. Artinya manabi kita kemudian satu hati dalam urusan itu amar ma'ruf nahi mungkar, dalam urusan melaksanakan kebaikan, bekerja sama dalam hal itu, maka insya Allah tahap berikutnya yang akan dianugerahkan oleh Allah adalah menganugerahkan kita iqamatul hudud. Jadi manabi kotu bertahap. Dan dalam menegakkan hudud itu musawiyan, padahal harus menyamakan bainal qaribi wal ba'idi, antara orang yang dekat wal qaribi dan orang yang jauh, tidak tebang pilih. Manabi budaya salah di hadapan hukum, siapapun dia, apapun statusnya ya harus salah. Dan dua hal Kak Dinto menegakkan hukum dan tidak membeda-bedakan ya, jadi estona tidak tebang pilih dalam urusan hukum Kak Dinto merupakan
merupakan kewajiban kita sekotu ejaga. Mana bimi salah kemudian tebang pilih. Kalau punya orang dalam kemudian gak dihukum, kalau kemudian itu dalam setong riwayat itu sebab kehancuran Bani Israel. Jadi yang menyebabkan di antara penyebab kehancuran Bani Israel adalah ketika pada orang yang punya kedudukan sosial tinggi melakukan kesalahan tidak dihukum, tapi ketika orang yang tidak seperti itu kemudian dihukum. Nah, hal semacam ini ya kenapa merusak kepada masyarakat, kepada kita sendiri, termasuk juga kayak kenapa kelerasan kadang-kadang ki furu maos gelek maos status Gus Digo Ginggung. Beliau ngutip dawuhna Habib Hasan Al-Idrus, beliau ngutip dawuhna Imam Sya'rani dalam karinto cari dan tak dobit karena jadi dawuhna Imam Sya'rani karinto mengenai kenapa mak banyak putra-putra kiai saya tak padu berkiai. Dawuhna mana beliau tak bangal kan tak ada. Jadi dawuhna Imam Sya'rani beliau atanya ke gurun Sayyidi Ali Al-Khawas, Sayyidi Ali Al-Khawas. Kemudian beliau adabu bahwa saya nyebab pakai Kak Dento adalah karena penghormatan yang berlebihan yang diberikan oleh pengikut gurunya kepada anak gurunya sejak kecil, sehingga tidak bisa berkembang. Mentalnya itu bukan, sehingga engki padahal yang namanya orang nyari ilmu kan sobung cerita nanti orang saya lahir kemudian alim kan sobung. Seseorang menjadi orang alim itu pasti berproses. Dalam prosesnya Kak Dinto, dalam proses mencari ilmu, dalam proses menjadi orang alim itu kudu repot. Jangankan manusia, jangankan kita manusia biasa, Nabi Musa alaihissalam ketika ngajih ke Nabi Khidir kudu berak kada. Nah sementara lara ya sejak kecil dihormati ecium tanangah, padahal kita tahu apa itu merusak, sehingga ketika orang rajah kemudian tak alim, mentalnya rusak, yang rugi siapa? Kita semua. Sehingga menghormati lora itu harus tepat. Jangan sampai menghormatkan Iqbalun nas 'alal murid qabla kamalihi sumun qatil. Orang kita siap mental lah secara spiritual untuk dihormati, untuk dikiaikan. Jangan dikiaikan. Jangan dipanggil cek. Saya biasa we. Mun tak kelar bawa aku lihat ini. Mun tak percaya coba. Jadi sampean kalau mun ki merasakan perbedaan antara tujuk neng adek dan tujuk ibu di, nah itu repot. Jadi mun ben itu urusan ate, tidak kelihatan ya, tidak kita tidak bisa seudon kepada siapapun dalam masalah itu. Kun hanya itu. Cuman mon orang kemudian sejak kecil dibiasakan ecium tangan tanpa diimbangi dengan terakat secokop, ngaji secokop ada, sehingga yang serogi kita tibi sebagai orang yang semesti kan begini ya. Di antara sunnatullah itu adalah bahwa seorang anak itu sirru abi, rahasia, artinya ya secara biologi juga begitu, artinya genetik itu ada, faktor genetik itu ada. Cuman faktor genetik ini kemudian menjadi tertutupi, bahkan mungkin bisa jadi nggak kelihatan sama sekali karena faktor sosial. Jadi orang semestinya pinter, cerdas, alim, kemudian karena penghormatan yang tidak proporsional itu, yang tidak seimbang itu, akhirnya tak jadi. Jadi
Ya itu PR terutama dalam kultur Madura. Dalam kultur Madura. Seperti mana ibadah lora, kicelak lora apa? Tak usah celak ya. Kecuali mana yang pun usia sebitek sudah secara spiritual sudah matang, sudah ilmunya cokok, sudah karena serogi kita tibi, kita sebagai masyarakat gak rinto rogi tibi menghalangi munculnya seseorang untuk menjadi betul-betul anak alim. Rogi tibi apa? Jadi malah mun bisa mun Laura ini kok cepat berat. Bagaimana caranya supaya dia dididik dengan lebih keras dan ini Jenab pernah mereng cerita dari Lek Fahmi, beliau kan ngaji ke almarhum Ustaz Hamid Al-Habsyi Keraksan. Beliau kan itu kan ngaji sareng potran Habib Anis. Dan Ustaz Hamid kan cek keras lah, sangat keras sekali. Jadi ketika Dek Fahmi etokol, potran Habib Anis yang lebih kurus, lebih kini dari Dek Fahmi waktu itu etokol jung kajaan oleh. Jadi potran TV itu, nah pendidikan seperti itulah yang menghasilkan Habib Anis seperti yang sekarang ini, yang hafid, yang mungkin, yang jadi kalau kemudian dimanja itu menghalangi kita untuk menghalangi kita dari kita menghalangi lahirnya seorang alim, lahirnya seorang hafid yang itu mewarisi dari ayahnya. Jadi sebenarnya warisan genetikanya sudah ada, cuman itu akan menjadi tertutup, bahkan mungkin nggak kelihatan sama sekali karena faktor-faktor tadi. Dan mari ke sana. Fahiyah, maka adapun iqamatul hudud itu anfa'u ialah bi manfaat wa khairun dan ialah lebih baik lil ibadi bagi hamba-hamba Allah. Artinya melaksanakan hukum Allah, menegakkan hukum-hukum Allah itu apakah kesejahteraan kepada kita zahir batin. Jadi nah, berarti kan sebaliknya, jika hukum-hukum Allah tidak dilaksanakan ya walakin kadzabu ya. Akhirnya tidak barokah orang, tak pati berkat daerahnya dan seterusnya. Min ghaisi arba'ina lailan fil bilad, lebih manfaat, lebih baik daripada hujan selama 40 malam. Min ghaisi arba'ina, daripada hujan selama 40 apanya lailan malamnya fil biladi di negara-negara. Jadi manfaatnya jauh lebih besar daripada itu. Jadi ya tapi tadi ya kita kudu mempersiapkan menyiapkan kati semakin negara Israel itu kan diapit Mesir, Yordan, Syria, Saudi, tapi ini artinya cek sangat serbu gitu. Tapi ya itu muhasabah bagi kita bersama sebagai umat Islam. Dan Nabi kita kemudian bertanya, merenung, dan dalam sebuah riwayat bahwa tahap ini, fase yang seperti ini adalah fase rusak, fase ketika umat Islam kalian itu banyak jumlahnya, cuman seperti buih di lautan itu. Dan itu oleh Nabi dijelaskan bahwa penyebab umat Islam itu tekak banyak kuantitasnya, jumlahnya, tapi kemudian tidak mampu untuk melawan, tidak wibawa di hadapan orang-orang kafir itu dua, hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia dan takok mati. Yang menyebabkan takok mati apa? Nyaman gelu itunya. Jadi kalau kemudian kita nyaman gelu itunya, beda Dabuna ini saya boleh ngutip dari Gus Abdurrahman Kafabi Lirboyo. Beliau kan kemarin Kamis ada pengajian hikam dari Lirboyo. Nah, keleresan beda cerita seorang raja dibawalah kepada raja itu
gelas yang terbuat dari berlian yang sangat indah, yang sangat mahal. Nah kebetulan di sisi raja itu ada seorang bijak, terus raja ini bertanya kepada orang bijak tadi, wahai orang bijak, kira-kira menurut Anda gelas yang sangat mahal terbuat dari intan virus apa-apa gitu, sangat mahal sekali intinya, apa yang menurut kamu bagaimana gelas ini, gelas yang sangat mahal yang terbuat dari bahan yang sangat bagus? Terus kata orang bijak tadi, kata seorang hakim tadi, aku melihat kemiskinan dan kefakiran dalam gelas itu. Aku melihat kemiskinan dan kefakiran. Karena nanti ketika Anda, wahai raja, memiliki gelas ini, kemudian gelas ini hilang, maka Anda akan menjadi orang yang paling fakir di dunia. Anda akan sedih, Anda akan kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Seperti itulah gambaran orang yang terikat dengan sesuatu yang tidak dibawa mati, terikat dengan sesuatu yang tidak awet sampai ke akhirat. Dan bayangkan ketika hal-hal yang menjadi ikatan kita di dunia ini sangat banyak, kemudian ketika kita mati tiba-tiba harus meninggalkan itu semua, betapa besar kesedihan yang akan dialami oleh orang yang seperti itu. Makanya siap-siap sebelum mati ini. Cek pate cekak, cek pate, jangan letakkan harta di tangan tapi jangan di hati. Karena mau keluar dekik mula bejana, karena kalau kita sudah menjelang kematian, kemudian kita kikma berek pada hal-hal itu akan menjadi musibah besar. Jadi semakin kita semakin kita memiliki sedikit ketergantungan pada hal-hal yang tidak kita bawa mati, akan semakin mudah bagi kita untuk mati kapan saja. Dan karena kita tidak tahu kapan kita matinya, gitu kira-kira ya, maka yaitu karena gina itu anisyai labihi, karena saya kucak soki itu ketika soki tidak butuh sesuatu, bukan soki kalaban andik sesuatu. Wasabiul khamsina fal jihadu liya'manal ibadu wal biladu. Coba boleh ampun konjak entah ranking yang mana selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.